Mengenal 20 karakter anime yang memiliki penyakit Chunibyo. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita mengenal dulu apa itu penyakit Chunibyo. Penyakit ini mungkin terdengar sangat asing di telinga masyarakat umum. Namun, bagi kalangan wibu kelas berat, Chunibyo sudah menjadi penyakit akut yang lumayan susah untuk disembuhkan. Ya, Chunibyo atau biasa disebut sindrom kelas 8, atau juga biasa disebut sindrom kelas 2 SMP. Chunibyo adalah suatu gejala di mana penderitanya menganggap dirinya seolah-olah memiliki kekuatan supranatural atau hal-hal semacamnya. Penderita akan menganggap dunia di sekitarnya adalah dunia miliknya sendiri dengan berbagai kekuatan tersembunyi. Di Indonesia sendiri, Chunibyo bisa disebut alay dan halu. Penderita Chunibyo kebanyakan memiliki imajinasi tinggi karena telah menghabiskan waktunya menonton anime atau membaca manga. Mereka akan merasa kurang puas bila hanya melihat dan membaca saja, dan mulai mempraktekannya di dunia nyata. Penderita Chunibyo kebanyakan adalah anak berumur sekitar 13 atau 14 tahun, walaupun ada beberapa yang sudah berumur 16 tahun sampai dewasa. Berikut adalah 20 karakter anime yang memiliki penyakit Chunibyo. Pertama, Rika Takanashi, dari anime Chunibyo Demokoi Gashitai. Pasti kalian setuju, karakter yang satu ini diurutkan di nomor pertama. Berkat anime demo Chunibyo Koi Gashitai, banyak dari kita yang mengerti definisi sebenarnya dari Chunibyo. Rika adalah contoh paling jelas pengidap sindrom Chunibyo, dan dengan anime yang satu ini kita dapat melihat Chunibyo berkembang dan disembuhkan, serta alasan atau penjelasan yang mungkin tentang mengapa remaja terpengaruh oleh penyakit Chunibyo. Di anime ini banyak sekali karakter pengidap Chunibyo, tapi hanya Rika yang saya masukkan sebagai perwakilan. Rika selalu percaya bahwa matanya memiliki kekuatan super yang spesial, sering bertindak aneh seperti membuka pintu dengan paspor, mengumpulkan benda-benda aneh, dan bahkan menganggap kakaknya iblis dari dimensi yang berbeda, dan menyerang kakaknya bahkan di depan umum. Chunibyo-nya dipicu secara tidak sengaja oleh tetangganya Yuta, 2 tahun lalu. Oh iya, Yuta sudah tobat saat SMA. 2 tahun lalu saat Rika sedang berduka atas kematian ayahnya, Rika tidak bisa menerima kenyataan, dan Rika tidak sengaja melihat Yuta saat masih menjadi Chunibyo. Rika pun mulai mengagumi Yuta dan mengikuti jejak Yuta saat itu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung tonton anime ini. Nomor 2, Ryoko Sato, dari anime Aura Mariuin Kougasai no Tatakai. Anime ini berbentuk movie, mungkin anime ini belum pernah Anda dengar sebelumnya, dan sangat disarankan Anda menontonnya. Anime ini memiliki salah satu karakter Chunibyo terbaik di dunia anime. Plot movie ini berputar di sekitar masalah Chunibyo, dan bagaimana orang-orang pengidap penyakit ini yang dibullying, mengisahkan Ryoko seorang Chunibyo yang percaya bahwa dia adalah seorang penyihir, dan seseorang yang tidak terlihat oleh masyarakat, dengan misi mengumpulkan terminal naga untuk mencapai dunia lain. Ryoko mengabaikan dunia nyata di sekitarnya. Pada suatu hari, Sato Ichiro bertemu dengannya suatu malam. Sato Ichiro adalah mantan Chunibyo, dan pertemuan itu adalah ikatan pertemanan mereka. Sato Ryoko adalah target dari kasus bullying yang parah karena mengabaikan semua orang yang berinteraksi dengannya. Ryoko tidak pernah goyah dari permainan perannya sebagai seorang penyihir. Karena melihat masa lalunya dalam diri Ryoko, Ichiro melindungi Ryoko dari kasus bullying, dan Ichiro berencana menyadarkan Ryoko dari penyakit Chunibyo-nya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung tonton movie anime ini. Nomor 3, Kaido Sun, dari anime Saiki Kusunopsinan. Kaido adalah definisi sempurna dari sindrom Chunibyo. Apa yang membuatnya begitu hebat adalah membesar-besarkan Chunibyo-nya. Kaido adalah karakter yang menyebalkan. Kaido percaya bahwa dia memiliki kekuatan gaib yang tidak dimiliki orang lain, dan bahwa dia adalah pahlawan yang akan menyelamatkan manusia dari organisasi bernama Dark Reunion. Pada awalnya, dia yakin menceritakan kisah pahlawannya, tetapi teman-teman sekelasnya dengan cepat menganggapnya aneh. Anime ini menceritakan keseharian Saiki Kusu yang berantakan, dan Kaido adalah salah satu karakter perusuh itu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung tonton anime ini. Nomor 4, Ame Ochibana, dari anime Denpate Kina Kanojo. Anime ini berbentuk OVA, berdurasi 45 menit dan 2 episode. Ame adalah seorang gadis yang percaya dia reinkarnasi kesatria dari masa lampau untuk melayani rajanya, dan Ame percaya Jujuzawa adalah rajanya. Ame dan Ju adalah siswa sekolah menengah biasa. Masalah pun mulai muncul, yaitu kasus pembunuhan. Salah satu teman sekelas mereka terbunuh, dan Ame mengusulkan dia bisa menangkap pembunuhnya dan menyelesaikan kasus ini jika Ju menginginkannya. Pada awalnya, Ame terdengar seperti orang gila, tetapi setelah melihat bahwa metode investigasinya benar-benar tepat dan mengarah ke jawaban, dan kasus ini pun mulai menjadi serius.
Ame percaya bahwa dia adalah pelayan seorang raja, oleh karena itu, dia selalu berbicara dengan sopan dan langsung pada intinya. Dia mendorong dirinya ke dalam kehidupan Jujugawa. Anime ini memiliki unsur dark di dalamnya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung tonton OVA anime ini. Nomor 5, Eryo Towa, dari anime Denpa Onna Kesei Sun Otoko. Chunibyo Eryo membuatnya berpikir dia adalah alien yang dikirim ke bumi untuk mempelajari manusia. Eryo pernah mencoba terbang dengan sepedanya, dan tentu saja Eryo terluka parah dalam penerbangannya saat itu. Eryo juga sering berjalan tanpa alas kaki di sekitar kota. Kasus Chunibyo Eryo adalah yang paling berbahaya, karena melukai diri sendiri adalah kasus hayalan yang intens. Hampir ketidakmampuan mentalnya membuatnya percaya bahwa membungkus dirinya sendiri dalam futon adalah sumber perlindungan. Dan menurut ibunya Eryo kehilangan ingatannya. Dan sepupunya yang tinggal dengannya, yaitu Makoto Niwa, adalah karakter protagonis yang ingin menyadarkan Eryo. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung tonton anime ini. Nomor 6, Kobato Hasegawa, dari anime Boku wa Tomodachi ga Sukunai. Kobato adalah karakter termuda di list ini, yang memiliki penyakit Chunibyo. Kobato berusia 14 tahun, dan kita dapat menentukan bahwa dia mungkin siswa kelas 8 di sekolahnya. Kemungkinan besar Chunibyo Kobato bermula setelah menonton anime tentang vampir. Kobato percaya dia adalah vampir bernama Reisis Felicity Sumeragi, yang telah hidup ribuan tahun, dan mulai belaga seperti vampir dan mulai bercosplay ala vampir. Kobato hanya menunjukkan sifat Chunibyo-nya pada kakaknya dan teman-teman terdekatnya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung tonton anime ini. Nomor 7, Okabe Rintaro, dari anime Stan Gate. Anime ini bercerita tentang Okabe Rintaro, seorang pemuda pengidap Chunibyo yang suka berkhayal dan menyebut dirinya sebagai seorang ilmuwan gila, bernama Houin Kyoma. Walaupun begitu, Okabe adalah karakter terpintar di list ini. Dia adalah pencetus pembuat alat mesin waktu. Kepribadiannya yang selalu berpura-pura menelpon seseorang dengan gaya ala Chunibyo, dan selalu membuat gaya atau pose ala profesor gila. Dengan alasan itu, saya putuskan untuk membuat Okabe ada di posisi 7 di list ini. Bersama dengan ahli komputer bernama Hashida Itaru, dan gadis polos bernama Shinama Yuri, dan juga anggota baru mereka Makise Kurisu. Mereka mendirikan laboratorium kecil untuk bereksperimen terhadap benda-benda elektronik untuk membuat mesin waktu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung tonton anime ini. Nomor 8, Yoshiteru Gaimokuza, dari anime Oregairu. Yoshiteru adalah karakter sampingan di anime ini. Karakter ini memiliki rambut putih yang eksentrik, dan Yoshiteru juga sering sekali mendekati Hachiman, dan pernah meminta pendapatnya tentang masalahnya. Seperti beberapa karakter Chunibyo dalam daftar ini, Yoshiteru juga sering berhayal memiliki kemampuan khusus, yaitu bernama Gaimoku the Cruiser. Namun, dalam pikiran anehnya, dia percaya memiliki banyak kekuatan lainnya. Sikap Chunibyo-nya juga membuatnya semakin bersemangat atas hal-hal yang ia sukai, seperti mempelajari shogun historis, sihir, dan menulis. Obsesinya terhadap menulis mungkin adalah masalah baginya karena dia sangat buruk dalam menulis. Itulah kenapa dia sering meminta pendapat Hachiman tentang masalahnya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung tonton anime ini. Oh iya, kemunculan karakter ini ada di episode 2 di animenya. Nomor 9, Himeka Akishino, dari anime Oresura. Himeka Akishino adalah salah satu heroin di anime ini. Himeka memiliki sifat yang pendiam, dan tidak terlalu memiliki banyak teman. Itulah kenapa Himeka selalu berhayal dia adalah seorang putri di masa lalu. Dan suatu hari, Himeka tidak sengaja melihat Eita Kido sedang menyelamatkan seorang gadis dengan gaya ala Chunibyo-nya. Oh iya, Kido Eita adalah mantan Chunibyo yang kebetulan kambuh, jadi saya tidak masukkan ke list ini. Melihat kelakuan Eita Kido di depan stasiun, Himeka mulai tertarik dengannya. Himeka mulai memberikan beberapa surat kepadanya yang berisikan tentang perasaannya, sampai akhirnya dia mengajak Eita untuk ketemuan. Himeka meyakini dengan menyebut dirinya sebagai mantan kekasih Eita di kehidupan sebelumnya, dan ingin membangun kembali hubungan mereka. Himeka mengatakan kepada Eita bahwa kehidupannya di masa lalu sebagai Burning Pudding Princess telah menjalin hubungan dengan Eita yang sebagai Burning Fighting Fighter. Tentunya hal tersebut sangat mengejutkan bagi Eita. Bagi kalian yang ingin mengenal Himeka lebih jelasnya kalian bisa langsung tonton anime ini. Nomor 10, Yoshiko Tsushima, dari anime Love Live School Idol Project. Yoshiko Tsushima adalah salah satu idol di anime ini. Tidak seperti idol yang lain, Yashiko selalu berpikir, memiliki nasib yang sangat buruk.
Jadi dia menganggap dirinya sebagai iblis, meskipun nasib buruknya adalah fakta. Dia sangat bangga dengan fakta ini. Yoshiko adalah murid kelas 2 di SMA Numazu, dan Yoshiko sangat benci jeruk. Dia sangat ingin disebut Dohane oleh teman-temannya dan bukannya nama aslinya, Yoshiko. Yoshiko sering berbicara pada teman-temannya, dan meyakinkan mereka dia adalah iblis. Layaknya Chunibyo pada umumnya, dia sering berpose aneh dan berperilaku cukup unik. Bagi kalian yang ingin mengenal Yoshiko lebih jelasnya kalian bisa langsung tonton anime ini. Nomor 11, Kai Musashi Sakai, dari anime Gataris. Anime ini bercerita tentang para anak muda yang ingin membuat anime. Kai adalah murid kelas 2 di SMA Sakaneko, dan anggota klub riset anime. Dia suka aksi anime yang berpusat pada kekuatan supranatural. Orang-orang cenderung menjauh darinya, karena hayalannya tentang keagungan dan seringnya berhayal menggunakan kekuatan supernatural, seperti yang digunakan oleh protagonis anime aksi. Dia sering disebut Kai oleh orang-orang yang mengenalnya, meskipun dia membenci nama itu. Sejak klub anime didirikan, dia sangat antusias, dan mulai mengajarkan pengetahuannya tentang anime kepada member yang lain. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung tonton anime ini. Nomor 12, Kabuto Hanadori, dari anime Boku no Tonari ni Ankoku Hakaishin ga Imasu. Anime ini baru selesai musim kemarin, bercerita tentang kehidupan seri Koyuki yang diganggu oleh Kabuto Hanadori. Hanadori sangat ingin berteman dengan Koyuki, tapi Koyuki sering menghindar karena kelakuannya yang selalu berpikir dan bertindak aneh. Hanadori adalah tipe lelaki yang mengidap Chunibyo. Jika pelindung mata kanannya dilepas, Hanadori akan tampak seperti orang berbeda, yang bernama Michael. Dan kadang, Hanadori dipanggil dengan nama Miguel. Hanadori tidak bisa berbicara dengan para gadis karena terlalu takut pada perempuan. Hanadori bukan satu-satunya pengidap Chunibyo di anime ini. Terdapat banyak Chunibyo lain di lingkup kehidupan sehari-hari Koyuki. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung tonton anime ini. Nomor 13, Yamato Noda, dari anime Tsukkyugeki Hatsuboy. Yamato adalah anggota dari sebuah klub yang isinya tukang ngayal semua. Anime ini bercerita tentang klub yang bertujuan membantu seseorang yang kesusahan. Yamato adalah anggota klub tersebut. Yamato menganggap anggota klubnya adalah anggota Super Sentai, atau jika lebih jelasnya bisa juga disebut Power Ranger. Dan Yamato menganggap murid baru yang baru pindah adalah Ranger Pink, dan ingin membuat anak baru itu bergabung dengan klubnya. Walaupun pengidap Chunibyo di anime ini sangat banyak, saya memasukkan Yamato karena dia adalah yang paling menonjol dari berbagai aspek. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung tonton anime ini. Nomor 14, Minami Yamamoto, dari anime Joshiko Sei no Mudazukai. Anime ini menceritakan keseharian gadis SMA, yang tidak berfaedah. Dan Yamamoto adalah salah satu gadis SMA tersebut. Yamamoto adalah penderita Chunibyo, yang cukup parah. Dia bersekolah di sekolah perempuan. Layaknya karakter Chunibyo yang lain, dia juga sering mengoleksi barang-barang yang menurutnya keren. Kelakuannya yang selalu berlagak keren, dengan cara memperban tubuhnya, seolah-olah memiliki luka yang ditimbulkan akibat pertarungan. Dia selalu memanjat pohon, atau tempat tinggi agar terlihat keren. Dan ada beberapa momen, dia memanjat pohon dan tidak bisa turun. Dia mencat rambutnya agar kelihatan seperti blasteran kerajaan Artania dan ras Dragonia. Keseharian Yamamoto sangat cenderung dipenuhi kekonyolan, karena bukan hanya Yamamoto yang memiliki watak aneh. Hampir semua karakter di anime ini memiliki keunikan masing-masing. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung tonton anime ini. Nomor 15, Rurigoko, dari anime Oreimo. Rurigoko atau biasa disebut Kuroneko, adalah karakter yang memiliki kepribadian yang cukup pendiam, dan selalu bersikap kalem, sama seperti Kobato dari anime Haganai. Kuroneko juga menyukai genre vampir, karena itulah dia sering bercosplay ala vampir. Ia juga sering berhayal layaknya Kobato. Kuroneko juga sangat mahir bermain game, ia pernah memenangkan sebuah turnamen game di Akihabara. Ia adalah seorang otaku yang mempunyai perilaku seperti ratu. Kuroneko memiliki sifat sombong, dan sering terlalu percaya diri dengan bakatnya. Bahkan ia tidak ahli dalam bersosialisasi, karena dirinya tidak nyaman ketika berbicara dengan orang lain. Namun pada akhirnya ia dapat menyesuaikan untuk membuat ikatan pertemanan setelah belajar. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung tonton anime ini.
Nomor 16. Maria Imari, dari anime Kono Bijutsu Buni wa Mondai ga Aru. Imari adalah karakter sampingan, yang diperkenalkan di pertengahan musim animenya. Walau dia cantik, dia memiliki hobi yang sama dengan Uchimaki dan bahkan suka serial anime yang sama. Imari memiliki Chunibyo yang tidak terlalu ditunjukkan kepada orang-orang. Uchimaki adalah orang pertama yang memperhatikan kegemarannya atas Black Dragon Eye, yaitu anime yang mereka sukai, tetapi bagi wibu seperti Uchimaki, melihat Imari terobsesi dengan anime itu sangat normal. Kemudian Imari menunjukkan lebih banyak gejala Chunibyo seperti membungkus tangannya dengan kain dan mengatakan kata-kata aneh layaknya penderita Chunibyo. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung tonton anime ini. Nomor 17. Ako Tamaki, dari anime Netoge no Yume wa Onanoko. Ako adalah salah satu karakter utama di anime ini. Ako sendiri memiliki kasus Chunibyo yang cukup aneh. Ako tidak bisa membedakan kenyataan dengan game online favoritnya. Dalam game ini, Ako berkeliling sebagai Heling dan menikah dengan seorang pria bernama Rusian. Oh iya, nama asli Rusian adalah Nishimura Hideki. Dalam kehidupan nyata, Ako tidak bercosplay seperti di game. Ako hanya bertingkah seperti istrinya Rusian di kehidupan nyata. Dia masih percaya dia adalah istrinya dalam kehidupan nyata. Disinilah kita mulai menyadari Ako tidak bisa membedakan realita dan game. Untuk mengatasi ini, Rusian dan party di gamenya membuat klub untuk menyembuhkan Ako. Intinya, tingkat Chunibyo Ako tidak terlalu parah, Ako hanya tidak bisa membedakan dunia di game online dengan di dunia nyata. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung tonton anime ini. Nomor 18. Tomoko Kuroki, dari anime Watamot. Anime ini memiliki protagonis perempuan yang cukup aneh, Tomoko, gadis yang cukup menyeramkan, suram, dan memiliki keterampilan sosial rendah. Selain itu, dia suka berhayal bahwa dia sangat cantik, populer, dan elegan. Tomoko sendiri tidak mengerti mengapa orang lain tidak melihatnya sebagai gadis yang populer. Itulah kenapa Tomoko sering berlatih kencan simulasi game Ero. Dalam kasus ini, Chunibyo Tomoko tidak terlalu parah. Tomoko hanya sering berhayal jika dia populer dan selalu berusaha mencari kepopuleran dengan cara-cara aneh. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung tonton anime ini. Nomor 19. Yurai Ando, dari anime Ino Battle wa Nichijou. Ando sering berhayal memiliki kekuatan yang tersembunyi di tangannya, dan berlagak layaknya Chunibyo, mulai dari memakai bahasa-bahasa Inggris yang menurutnya keren ke dalam logatnya, dan bertingkah menyebalkan. Di dalam anime ini Ando benar-benar memiliki kekuatan bernama Dark and Dark. Walaupun kekuatannya tidak berguna yaitu memunculkan api hitam yang tidak memiliki fungsi apapun kecuali untuk bergaya. Dan di level keduanya pun lebih tidak berguna, yaitu membakar dirinya sendiri. Bukan hanya Ando yang memiliki kekuatan supernatural, tapi seluruh klubnya juga memilikinya. Kekuatan ini muncul entah dari mana. Oh iya, yang membuat Ando ada di posisi 19 itu karena Ando tetap memiliki kekuatan walau Ando adalah tukang ngayal. Untuk lebih jelasnya kalian bisa langsung tonton anime ini. Dan yang terakhir nomor 20, Arthur Boyle, dari anime Fire Force. Anime ini menceritakan pemadaman monster api yang dibasmi oleh anggota khusus. Dan Arthur adalah salah satu anggota pemadam kebakaran Regu 8. Arthur selalu berhayal dirinya adalah kesatria, dan markasnya adalah benteng baginya. Arthur memiliki senjata sebuah pedang, dan memberi nama pedangnya dengan nama Excalibur. Arthur menyebut pedangnya adalah pedang terkuat di dunia. Walaupun tukang ngayal Arthur adalah karakter yang kuat, yang memiliki kekuatan api tingkat 3. Ia juga sering bertingkah aneh, dan berhayal tentang menjadi kesatria atau semacamnya. Karena Chunibyo Arthur tidak terlalu parah, dan anime ini tetap memakai konsep kekuatan supernatural, maka saya masukkan dia di urutan terakhir. Bagi kalian yang ingin mengenal Arthur lebih jelasnya kalian bisa langsung tonton anime ini. Itulah tadi 20 karakter anime yang mengidap penyakit Chunibyo di berbagai anime. Sebenarnya masih banyak karakter yang memiliki penyakit ini. Seperti Megumin dari Konosuba, dan Pandora aktor dari Overlord. Tapi saya hanya bisa menyebutkan beberapa saja. Sedikit pesan, bila kalian adalah penderita Chunibyo, saya sarankan untuk segera bertobat, karena masa-masa remaja haruslah dihabiskan dengan hal-hal yang lebih dewasa dan masuk akal, seperti persahabatan dan aktivitas positif. Menjadi penderita Chunibyo hanya akan merusak reputasi kalian di sekolah dan lingkungan kalian. Oke, mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sayonara.